Di sini yang anaknya di bawah 3 bulan ada nggak? Yang di atas 6 bulan? Ya, kebanyakan di atas 6 bulan. Silakan. Silakan Mas. Jadi sebetulnya ya kalau kita ini kan seringkali tumbuh kembang itu apa sih gitu ya. Sebetulnya tumbuh kembang itu ya pokoknya yang dinilai bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi itu nggak boleh asing. Bertumbuh ya berat badannya tambah, lingkar kepalanya tambah, tinggi badannya tambah. Kalau berkembang lebih ke fungsi, ya. Jadi berat badannya boleh tambah, tapi fungsinya tambah enggak, gitu ya. Sama, misalnya kalau ke dokter, slide Mas, silakan Mas. Saya cepet aja, lingkar kepala misalnya bagus nih, tapi anaknya belum bisa ngapa-ngapain. Seringkali ibu-ibu datang, lingkar kepalanya berapa dok? Kita ukur nih, tapi anaknya tadi ya misalnya 4 bulan udah peyang kesana kesini. Kita soalnya sering punya kasus ini sehingga kita bikin ini ya. Jadi karena dari praktek sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ini tadi yang di dokter Luh sampaikan adalah bertumbuh iya tapi banyak sekali di berkembang ya. Berkembang awalnya slide Mas silahkan. Jadi berkembang sebetulnya otak itu baru waktu hamil nih kebetulan ada yang hamil ya. Waktu hamil itu sebetulnya otak paling cepat tumbuhnya. Ya, jadi nggak boleh hamil tidak direncanakan itu tidak boleh. Ya, jadi rencanakan hamil dengan baik karena semua proses otak berkembang itu dari cuman tabung sampai benar-benar kompleks itu tempatnya di dalam perut saat dihamil. Kemudian begitu dia lahir sekitar 90% otak itu udah selesai. Nah sekarang adalah proses stimulasi itu yang membuat dia bagus. Slide Mas. Nah tadi yang banyak sekali dibicarakan adalah proses stimulasi. Tadi dokter Luh sudah bilang otak kiri dan otak kanan. Ingat-ingat di bawah 3 tahun yang paling utama harus dikembangkan adalah kanan. Ingat-ingat ya. Jadi tadi tuh lari, nyanyi, main petak umpet, macam-macam ya. Jadi jangan berhitung misalnya. Itu nanti pasti dapat semua. Karena sebetulnya otak itu berkembang itu dia satu berkembang enggak satu aja, dia kayak slide Mas. Jadi saling mempengaruhi sebetulnya ya. Nah pertama memang tadi dokter Luh sudah bilang bahwa panca indera itu nomor 1 ya. Nomor 1 tadi ditambahin 2 ya, gerak dan keseimbangan ya. Jadi kalau tadi main sepeda itu saya selalu tertarik dengan main sepeda. Karena main sepeda itu sebetulnya banyak sekali aspeknya. Ya, kalau anak mampu sebetulnya dia sedang memfungsikan semua aspek dari otak itu dan coba lihat hasilnya. Bukan hanya dia pinter naik sepeda, tapi tadi unsur naik sepeda itu banyak sekali yang bisa dikembangkan di anak. Nah dasarnya dia bisa naik sepeda adalah semua dari awal. Ya, jadi dari panca indera, keseimbangan dulu. Kalau itu tidak berkembang dengan baik, maka dia sulit untuk naik ke tahap berikutnya. Slide Mas. Tadi ini juga ya, ini otak, ini saya senang banget belajar dengan otak ya karena sebetulnya kan kita membesarkan anak maunya pinter gitu ya. Bukan hanya sehat tapi pinter. Pinter itu bukan hanya intelektual tapi emosional. Emosional itu sebetulnya banyak juga belahan kanan yang berfungsi. Jadi makanya banyak ya orang tua yang S3, S2 itu datang anaknya otistik, banyak ya. Jadi kita banyak tuh yang insinyur itu banyak ya. Justru anak orang tua yang saya kebetulan banyak sekali orang tua yang seniman gitu ya. Anaknya bagus-bagus banget. Kenapa? Karena mereka mengasahnya tuh otak kanan dulu gitu ya. Jadi kayak berhitung, pokoknya yang pakai logika itu belakangan saja. Nanti dia akan dapat dengan sendirinya karena otak itu sebetulnya berkembang saling mempengaruhi. Ya, jadi misalnya dia mampu yang satu, dia nyetrum yang lain gitu. Slide Mas. Nah ini adalah otak. Jadi otak itu kalau baru keluar, itu kayak sel-sel gitu aja ya, sel-sel yang sederhana. Begitu dia dapat input, begitu dia dapat sesuatu, kesempatan untuk bergerak. Cuman angkat kepala aja, banyak sekali yang berkembang dari situ. Dia bisa lihat tadi ya, baik tadi bagus sekali dia bisa begini-begini ya, sebetulnya itu banyak sekali yang dirangsang. Nah itu akan memberikan, ini misalnya ini, waktu awal dia kayak pelan sekali. Ya tadi dokter Luh sudah menggambarkan kalau makan sehari 3 kali. Pertama pelan-pelan, kadang-kadang bayinya baru makan langsung begitu. Tapi dengan dia terus melakukan dan diberi kesempatan, lama-lama dia otomatis. Ya,
Saya sangat ingat dengan istilah Dokter Luh yang namanya engram ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan lama-lama otomatis. Kenapa kita kalau makan begitu ada di mulut langsung kita ngunyah? Karena kita udah otomatis. Kalau bayi pertama dia belum otomatis. Jadi itu sebetulnya semua aspek gerak itu sebetulnya dasarnya ya. Jadi harus dilakukan berulang-ulang supaya dia dari pelan begini jadi cepet. Begitu dia dapat ini dia langsung respons. Gitu ya. Naik sepeda kan susah tuh, coba nanti udah bisa lepas tangan dia. Karena dia udah otaknya sudah bekerja dengan otomatis. Silahkan, nah ini otak itu tadi kan banyak ya. Tadi Mbak Rosita juga kadang-kadang kita gak sempet. Saya ingat nih Dokter Luh cuma pesan satu. Otak itu tidak mengenal masalah teknis orang tua. Dia jalan aja terus. Ya, dia nggak pernah mengenal oh ini sekarang mama lagi meeting, papa lagi keluar kota. Otak itu nggak nunggu dia, terus saja tumbuh. Mainan macam-macam itu penting, tapi kalau tidak ada orang yang mengajak bermain, mainan itu jadi tidak penting. Ya, jadi artinya bermain itu penting pada bayi atau anak, tapi di awal di 1 tahun pertama apalagi 2 tahun pertama yang kita bilang 1000 hari itu peran orang tua atau pengasuh itu sangat penting. Ya, supaya tadi nggak digabrukin, tidak ada yang mengarahkan. Jadi mengajak anak bermain di awal-awal itu sangat penting mengarahkan. Jadi jangan ditinggal anaknya sendiri main. Gitu ya, slide Mas. Slide silakan. Ini yang selalu kita gambarkan. Jadi sebetulnya semua kelainan atau gangguan perkembangan, kalau kita jeli itu lebih dini kita ketemu lebih gampang kita intervensi karena otak itu sebetulnya berkembang plastis ya. Jadi misalnya anak belum bisa angkat kepala, ini ya kejadian beneran ya, umur 4 bulan. Karena setiap kali dia nangis ibunya angkat. Kemudian ada juga kejadian 6 bulan, tadi Dokter Luh udah katakan juga anaknya itu kalau ditaruh itu langsung begitu. Saya pikir nih anak normal tapi kenapa? Setelah kita tanya rupanya waktu bayi dia kolik. Jadi setiap kali nangis ibunya peluk. Sehingga tadi tuh yang perkembangan semua itu lewat. Datang ke saya kalau nggak salah umur 7-8 bulan akhirnya saya rujuk ke Dokter Luh. Karena dia kayak jadi lari ininya ya. Jadi sebetulnya di awal ini penting banget memahami tahap-tahap perkembangan itu. Ya, supaya enggak lewat. 2 tahun pertama ini dibilang 1000 hari dari hamil ya. Karena semua puncak perkembangan itu terjadinya di bawah 2 tahun. Gitu ya, jadi dari melihat, mendengar, semua ya. Kalau pinter nanti itu sebetulnya kumulatif dari awal ini. Ya, jadi kalau bukan tiba-tiba anak pinter gitu ya. Tapi di awal dia penting sehingga stimulasi atau ngajak bermain atau memberi kesempatan sebanyak mungkin pada anak itu penting justru di awal. Jadi kalau nanti kira-kira umurnya 7 tahun terus jadi akhirnya dia nggak mau main bola ya. Kemudian menghindari naik sepeda rame-rame sama temannya. Sebetulnya itu kita harus evaluasi di belakang. Tapi jadi terlambat jadinya. Jadi sekarang nih karena banyak yang 6 bulan, 12 bulan itu sebetulnya kita bekerja di area yang sangat baik untuk otak. Gitu ya. Tapi yang penting kerjain. Jangan cuma dibaca, dikerjakan ya. Karena nanti hasilnya akan luar biasa. Slide Mas. Ini saya senang sekali menggambarkan otak, ini baru lahir itu jarang-jarang seperti ini. Kalau dia distimulasi, diajak main, diberi kesempatan banyak, semakin ke situ dia semakin kompleks. Cabangnya itu semakin banyak. Misalnya anak bisa sesuatu, seperti mengambil makanan, ini ya sebetulnya ya. Ini sebetulnya banyak sekali aspek yang bergerak. Jadi bukan hanya tangannya, bukan hanya mengarahkan ke mulut, ini juga susah ya. Kemarin ada orang tua masih begini-begini dok katanya, ya maksudnya masih kepleset-kepleset. Tapi begitu dia dapat otak, bagian-bagian otak yang lain itu kayak kerangsang. Sehingga dia biasanya akan mampu yang lain. Jadi belajar anak itu sebetulnya dia saling mempengaruhi aja. Kalau dia mampu A, tiba-tiba sampai Z dia kayak cek kebuka semua. Ya, makanya tadi saya tanya ini bayinya salah satu pasien kita. Sekarang umur 18 bulan, saya ingat banget waktu awal dia nangis terus kalau ke saya. Tapi tiba-tiba 2-3 bulan ini kok jadi bagus banget. Ya, baru saya tanya sudah bisa toilet training,
Kalau datang udah tahu dia pamerin apa gitu. Jadi karena apa? Karena otak itu begitu dia bisa cek kayak ketemu itu kayak nyala semua gitu. Ya, jadi nggak boleh puas hanya bisa toilet training, bisa hanya jalan. Banyak hal yang harus dikembangkan pada anak ya. Jadi ingat otak itu bertambah ruwet, bertambah keren ya. Dan anak itu harus diajak main sejak dini. Karena memang mereka itu tugas utamanya bukan makan. Ya, tugas utamanya tuh main. Lagi Ya, jadi kalau settingnya makan bener-bener makan yang bersih nih, gitu Bayi. ya, habis gitu pasti dia bete, kita pun bete. Ya, jadi artinya biarkan aja dia ngembangin ya. Coba diklik video ini. Ini saya juga salah satu yang suka saya pamer-pamerkan ya. Karena ini baru umur 7 bulan ya, dia pakai seperti ini mungkin dia capek. Tapi biasanya dia aktif duduk gitu ya, tanpa disangga. Terus dia bisa tuh, kok nggak makan kulitnya gitu ya sebetulnya kan. Nih, Harusnya kan begitu. Tapi dia bisa, bagian mana yang dia harus makan. Ya, mungkin dia belum bisa ngupas kulitnya. Tapi nanti coba lihat 1,5-2 tahun, anak ini sekarang udah umur 2 tahun, dia bisa ngupas kulitnya. Karena dari umur 7 bulan itu dikasih kesempatan untuk pegang. Ya awalnya sih dia benyek. Lagi, Ya, tapi lama-lama dia meniru dari orang yang dia lihat. Pinter Gitu banget nih Bayi. Oke, ya slide Mas. Ini ya pada anak itu interaksi itu sangat penting. Ini saya cuma mau kasih lihat, coba kasih klik. Ini sebetulnya daripada beli baby walker biarin aja di bawah situ ya. Jadi tadi ada anak-anak yang main di bawah itu sebetulnya bagus banget ya. Dia turun ruangan begini, ini tidak mudah. Kalau dia nggak dikasih, nggak tahu dia nunclek pasti. Gitu ya. Ya, jadi ini anaknya umur 2 tahun, ini umur 9 bulan, anaknya itu udah tahu konsep main bahwa ada yang ngejar gitu. Ya, jadi artinya kalau anak diberi kesempatan banyak, dia akan berkembang. Ya, padahal anak ini udah bisa lari, gitu ya. Tapi dia saking senengnya lihat anak merangkak, dia ikut gitu. Dan yang kecil juga ikut kayak berlomba. Ya, daripada dibelikan baby walker ya kasih kesempatan itu. Daripada dia, kalau ke mall itu kan banyak yang main stroller ya. Kalau stroller itu boleh-boleh saja ya, tapi kalau bisa jangan ke mall lama-lama supaya dia bisa jalan ya. Sehingga nanti coba lihat kemampuannya pasti luar biasa. Pulangnya itu pasti ada yang dia bisa. Kalau di stroller kan dia cuma toles sana toles sini gitu ya. Oke, slide Mas. Jadi sering kali anak menolak sesuatu karena settingnya tidak menyenangkan. Ya, terlalu lama, maksa gitu ya. Jadi ini coba slide. Ini dia lagi pakai baju. Tadi dokter Luh bilang bahwa semua kegiatan anak itu harus dikemas dengan cara bermain dan melibatkan anak. Tangan sebelah sini deh. Ya. Pindahin. Oh ya pintar. Coba lihat ya. Mana tangannya? Dia angkat tangannya. Oh iya. Ya. Sini. Satu lagi mana? Tuh. Wah. Lama-lama nanti dia bisa pakai sendiri. Berdiri Target dulu, kita itu. Lama-lama nanti bisa ngancingin baju sendiri. Ya. Tadi Cynthia bilang umur 19 tahun adiknya belum bisa potong kuku. Ya, kenapa? Karena dari awal motorik halusnya tidak dikembangkan. Potong kuku kan susah. Ya, tapi pakai pegang sendok ini kan juga motorik halus. Gitu ya. Oke, slide Mas. Ini adalah tanda bahaya. Tanda bahaya itu bukan berarti akhir segalanya. Kalau anak 2 bulan tidak merespon suara, nah itu kita hati-hati. Kalau di rumah sakit kami kebetulan kita punya alat untuk mendeteksi pendengaran. Karena pendengaran ini itu kan dari fungsi sensorik yang dini ya. Mendengar dan melihat itu yang paling dini. Jadi kalau bayi baru lahir diajak bicara itu dia mendengar. Tapi tadi belum mempersepsikan. Tapi dia dengar, dia tahu nanti lama-lama mana suara ayahnya. Kalau ibunya pasti hafal karena ada bau khusus gitu ya. Tapi kalau ayah kalau enggak rajin-rajin bicara ya dia bisa enggak tahu ayahnya yang mana ya. Kemudian kalau bayi 2 bulan belum senyum dengan orang ya itu tanda-tanda bahwa hati-hati ya. Ini sering kali kita ketemu ya. Kan sekarang kalau semua kemampuan bayi difoto, di video gitu ya. Ibu di belakang telepon, di belakang HP ya. Bayinya itu lihatnya cuma HP gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengabadikan itu kita tetap harus berkontak dengan anak. Kalau kita mau
mau mengabadikan itu. Bukan dilarang tidak, tapi jangan lupa bahwa ekspresi interaksi itu penting di awal, ya. Dia harus bisa senyum dengan orang. Kemudian kalau 2 bulan belum masukin tangan ke mulut. Tadi dokter Luh ini biasanya favorit oleh dokter Luh ya, masukkan tangan mulut itu penting. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh atau didapatkan oleh bayi ya, sehingga nanti dia tidak ada kesulitan makan ya, kesulitan bicara ya. Kemudian kalau 2 bulan belum bisa angkat kepala, banyak ya. Walaupun dokter Luh kan tadi bilang pokoknya 3-4 bulan begini, tapi ini kan sebelum dia begini banyak tahapnya. Ya, kalau dia diterlentangin terus gitu, akhirnya kan ya udah dia nggak ada kesempatan ya. Kemudian kalau usia 4 bulan nggak bisa tuh noleh kanan kiri, ngikutin objek tuh nggak bisa gitu ya. Itu kita juga harus hati-hati. Hati-hati itu belum tentu oh ini bahaya pasti anak kita nggak betul itu, enggak. Tapi kita bisa kejar dengan stimulasi yang baik ya. Terus ini 4 bulan juga belum bisa nahan kepala ya, kan di atas duluan ya. Jadi itu juga red flag ya. Slide Mas. Ini salah satu pasien kami ya yang usia 4 bulan yang tadi saya cerita belum bisa angkat kepala ya. Kemudian kita latih nih cuma 2 minggu, seminggu dia udah bisa. 4 bulan tuh belum bisa angkat kepala, anaknya normal. Itu setiap kali nangis diangkat. Ya, yang sering juga kalau cucu pertama tuh ya, tinggal dia itu ya tantenya datang gendong, kakeknya datang gendong gitu ya. Jadi anak nggak pernah mengeksplorasi kemampuannya di begini ya. Ini umur 4 bulan 2 minggu saya sampai senang banget saya kirim-kirim dokter Luh. Senang banget lihatnya karena otak itu cepat banget berkembang. Sekarang udah bisa duduk anaknya. Ya, umurnya 5,5 bulan. Betul-betul duduk gitu ya. Terus dia ini ya karena dia senang mengamati jadi senang musik segala, ingat ya otak kanan yang berkembang. Ya, slide Mas. Silahkan ini 9 bulan ya. Kalau 9 bulan itu banyak yang dia harus bisa dada, bisa nunjuk ya. Kalau dipanggil dia nengok gitu ya. Kalau enggak bisa hati-hati ya. Ini yang kenapa kita selalu pesankan gadget itu menumpulkan semua. Ya, TV itu juga menumpulkan semua. Geraknya jadi enggak mau. Tadi dokter Luh selalu bilang harusnya dia bisa merangkak, dia duduk lagi. Ya, kemudian responsnya juga jadi tumpul. Ini video ini yang kita perhatikan. Dia bisa mindahin itu dari tangan kiri ke tangan kanan. Itunya tuh bisa dipindah-pindahin ke sini. Ya, tadi dokter Luh cerita bahwa kalau yang bergerak kanan yang aktif otak kiri. Kalau yang di sini aktif berarti yang sini. Ini bisa mindahin dia. Bisa begitu ya. Jadi kalau bisa nggak bisa anak, kalau kita suapin terus kan nggak tahu dia. Ya, jadi makanya finger food itu biasanya 8 bulan itu penting. Supaya memberi kesempatan anak untuk mengeksplorasi itu tadi, ya semua aspek ya mata, visual, motor gitu ya. Slide Mbak, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi 12 bulan mesti bisa bicara, minimal mama, papa. Kadang-kadang ayah itu susah ya, dan Bu Api, ya ibu, nyam, tapi biasanya nyam. sering bu gitu. Tumpah. Pasien saya umur 9-10 bulan enggak mengenal TV sama sekali. Oma, bisa dia 9 bulan. Ya, oma, bisa. Oma itu, ya itu kan kayak nggak lazim ya, tapi dia bisa mengerjakan. Ya, jadi itu katanya nih, katanya tulisan. Kalau jadi anak tidak ada TV tapi dia tidak mendengar. Sebetulnya 25% dia mendengar. Kemudian dia kehilangan 77.000 pembicaraan yang harusnya dia tangkep kalau kita kasih TV. Jadi saya bilang saking toksiknya buat otak, lebih bagus anaknya bangun, TV-nya mati. Jadi ibu bisa fokus bersama anak, ya. Kemudian ini terakhir ya, ini umur 18 bulan. Yang kita mau kasih lihat dia bisa nyapu, ya. Tapi bukan kemampuannya bisa, tapi dia jongkok, bangun lagi, ya. Kemudian ini yang terakhir, ini anak orang India, umurnya 20 bulan, udah bisa nyanyi. Ya lagu India tentu saja ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya tahap-tahap perkembangan itu kalau kita nikmati, jadi jangan cuman hasil yang kita maksudnya harapkan. Ya paling gampang itu tadi kalau minum pakai gelas, tumpah-tumpah. Jangan tumpah-tumpahnya yang dilihat,
Tapi proses anak melakukan mengangkat, kemudian mengarahkan, ya, kemudian dia bisa ngatur antara nelen sama nafas, itu kan suatu proses perkembangan yang luar biasa, yang dimana anak itu otaknya juga dapat input itu. Ya, jadi jangan semuanya maunya gampang, karena nggak mungkin 1 kali 2 kali nggak cukup, mesti ribuan kali otak mendapat kesempatan sehingga terbentuk simpul, sehingga akan menjadi satu kegiatan yang otomatis anak bisa kerjakan. Saya rasa itu, terima kasih, mudah-mudahan banyak membantu dan tidak ragu-ragu dalam memberikan kesempatan pada anak, ya.